ثم إلى أرواح أولياء وشهداء وصالحين والأئمة الراشدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين، خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام شيخ الإسلام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وقرابتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، جلبة لكل خير، دافع لكل شر، حاصل لكل مقصود، مانع لكل البلاء، وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kitab Riyadhus Shalihin masih dalam babun fil amri bil ma'rufi wa nahyi 'anil munkar. Al hadits, bismillahirrahmanirrahim. Al haditsul khamisu an ummil mu'minina ummi salamata hindin binti abi umayyah huzaifata radhiyallahu anha anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innahu yusta'malu alaikum umara'u fatarifuna wa tunkirun faman kariha faqad bari'a wa man ankara faqad salima walakin man radiya wa taba'a. Qalu ya Rasulullah ala nuqatiluhum, qala la ma aqamu fikumus salata, rawahu Muslim. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al hadisul khamis an ummil mu'minina ummi salamah hindin binti abi umayyah huzaifah radhiyallahu anha anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innahu yusta'malu alaikum umara'u fatarifuna wa tunkiruna faman kariha faqad bari'a wa man ankara faqad salima walakin man radiya wa taba'a. Qalu ya Rasulullah ala nuqatiluhu, qala la ma aqamu fikumus salat, rawahu Muslim. Hadis yang kelima, yakni hadis dari bab fil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Diriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim, didapatkan dari salah seorang istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin, yang bernama Hindul binti Abi Umayyah Huzaifah, yang dikenal dengan Ummi Salamah. Ummi Salamah atau Hindul binti Abi Umayyah ini dikategorikan istri yang mendapat gelar Ummul Mukminin.
tidak semua istri-istri Nabi mendapatkan ummul mukminin. Karena ada istri-istri Nabi yang memang awalnya itu adalah budak yang kemudian dimerdekakan dan diperistihkan oleh Nabi. Nah, hadis ini didapatkan dari salah satu ummul mukminin, yaitu istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anha, semoga Allah memberikan keridhaan kepada. Qala annahu qala, bahwasanya bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu yusta'madu alaikum umara. Sesungguhnya kata Nabi, yusta'madu alaikum, akan diangkat atas kamu sekalian nanti umara, beberapa penguasa, pemimpin. Fata'rifuna wa tunkiruna, maka kamu sekalian akan mengetahui dan juga melihat akan kemungkaran. Nanti akan terpilih satu masa, kata Nabi Muhammad SAW, di mana di masa itu akan terangkat, akan terpilih pemimpin-pemimpin yang kamu akan lihat kemungkaran. Kamu akan lihat bagaimana kinerja, kebaikan-kebaikan yang dia lakukan terlihat, tapi kebaikan-kebaikan yang itu tidak murni, tapi ada tujuan politis. Paham maksudnya? Dan nampak watun kiruna, dan juga akan terlihat kemungkaran mereka. Satu masa nanti kata mereka. Faman kariha, maka barang siapa yang tidak suka terhadap kepemimpinan, barang siapa yang benci terhadap penguasa tersebut, faqad bari'a, maka sungguh orang itu terbebaskan. Waman ankara, dan barang siapa yang mengingkari. Kalau tadi sekedar membencinya saja, sekedar di dalam hati tidak suka. Tapi ada lagi waman ankara, dan barang siapa yang mengingkari. Beda ya. Kalau mengingkari bukannya sekedar di dalam hati, tapi ada reaksi pengingkaran. Paham maksudnya ini? Kalau tadi hanya sekedar benci aja. Kalau benci adanya di mana? Hanya di hati aja. Kalau benci tidak suka itu hanya ada di hati. Nah, barang siapa kata Nabi melihat daripada kekuasaan para penguasa yang seperti itu, di mana pada masa itu penguasa itu fata'rifu, engkau mengetahui daripada kinerjanya itu mereka, engkau tahu, engkau lihat. Watun kiruna, dan kelihatan juga engkau tahu tentang kemungkaran kezaliman. Faman kariha, maka barang siapa yang membenci hal yang seperti itu, faqad bari'a, maka sungguh dia telah bebas tadi. Tapi waman ankara, barang siapa yang mengingkari, artinya kebenciannya terlampiaskan dengan bentuk reaksi, paham ya? Dengan bentuk reaksi, faqad salima, maka orang itu akan terselamatkan ya. Kalau tadi hanya sebatas bebas ya, bebas. Walakin, akan tetapi man radiya wa taba'a, ya, akan tetapi orang yang senang dan mengikutinya, qalu, nanti ada juga orang-orang yang senang dan juga orang-orang yang mengikutinya. Qalu, maka bertanya ini sahabat, ya Rasulullah, ala nuqatiluhu, apakah kami semua ketika melihat ada penguasa yang seperti ini, yang telah tampak kezalimannya, yang telah tampak daripada kemungkarannya,
ala nuqatiluhum, apakah perlu kami memerangi mereka? Paham nih maksudnya? Apakah perlu memerangi mereka? Qala la, kata Nabi, jangan, enggak boleh. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka itu mendirikan dan mengerjakan bersama kamu akan sholat. Jadi selama mereka masih apa? Sholat. Kita lihat memang kemunkarannya, kita lihat kezalimannya. Kita nggak boleh melakukan sebuah kudeta, pemberontakan, kita bunuh, kita perangi mereka, nggak boleh. Selama kepemimpinannya itu sah. Paham maksudnya? Selama kepemimpinan itu sah, melalui satu prosesi demokrasi yang sah. Nggak boleh gitu melakukan sebuah kudeta. Bahasanya kan kudeta. Nggak boleh kita melakukan kudeta, pemberontakan, apalagi sampai pembunuhan kepada mereka. Selama mereka itu masih sholat bersama kamu sekalian. Jadi selama masih menjalankan itu saja. Tapi peneguran boleh nggak? Boleh nggak? Kritik boleh nggak? Boleh. Kita kritik, kasih tahu boleh. Makanya seharusnya ibarat sembahyang, kita diajarkan betapa ada filosofi dalam sembahyang itu, mengajarkan bagaimana cara kita bertata negara yang baik. Sholat nih Pak, masjid, sholat, kita diajarkan bagaimana cara bermasyarakat, bahkan bertata negara yang baik dalam sholat. Tidak ada konsep ajaran agama seindah ajaran agama kita. Makanya wajar kalau Allah bilang dalam Al-Quran, inna dina indallahil Islam. Tapi ayat ini, inna dina indallahil Islam, itu adalah ayat yang harus disampaikan ke dalam internal Islam. Jangan ayat ini dibuang keluar ayat Islam, disampaikan kepada orang-orang di luar Islam. Jangan. Itu akan menjadi sebuah masalah. Jadi ayat ini, inna dina indallahil Islam, itu ayat itu harus disampaikan, diarahkan kepada siapa? Kepada umat Islam. Sampaikan kepada mereka supaya menambahkan keyakinan di dalam diri kaum muslimin bahwa sesungguhnya agama yang paling diridhai oleh Allah, tidak ada agama kecuali agamamu, yaitu agama Islam. Sehingga rasa memiliki terhadap agama itu ada. At-tamaluk ad-diniyah, rasa memiliki agama itu ada. Kalau kata anak sekolahan namanya sense of belonging. Ngerti kan? Saya juga ngerti. Ada sense of belonging, rasa memiliki. Tanamkan itu, masukkan supaya kau bangga dengan keislamanmu. Islam itu konsepnya yang universal begitu. Makanya Allah tandaskan dalam Al-Quran, tidak diturunkan itu Islam kecuali adalah untuk menjadi rahmat bagi siapa? Bagi siapa? Bagi alam semesta, bukan bagi orang muslim, bukan bagi orang mukmin. Ayatnya mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Masya Allah, Allah tidak katakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil mu'minin. Tidak. Allah juga tidak bilang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil muslimin. Tidak. Islam hadir bukan rahmat, menjadi rahmat bukan hanya untuk buat orang Islam, bukan. Islam hadir bukan menjadi rahmat untuk orang-orang yang beriman saja, tapi ayat itu jelas mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bagi alam semesta. Masya Allah, ma huwa alam. Apa itu yang dimaksud dengan alam? Ma siwallah fa huwa alam. Semua selain Allah disebut apa? Alam.
alam. Semua selain Allah, makhluk, semua adalah alam. Itu artinya bahwa Islam bukan hanya untuk rahmat bagi umat Islam saja. Kita harus bisa menjadikan rahmat bagi alam semesta ini, bahkan kepada binatang, bahkan kepada tumbuhan, bahkan kepada apa saja kita harus menjadi. Islam mengajarkan konsepnya yang begitu luar biasa, sampai-sampai di dalam bertata negara, konsep itu diajarkan di dalam ajaran Islam. Tidak perlu kita jauh-jauh, lihat saja itu konsep Islam, yaitu dalam melaksanakan ibadah apa? Sholat. Dalam ibadah sholat berjamaah diajarkan kita bagaimana kita bisa bermasyarakat, bahkan bertata negara yang baik dalam sholat berjamaah. Makanya oleh karena itu ikhtilaful ulama, berbeda pendapat ulama tentang menghukumkan sholat berjamaah. Kalau sholatnya semuanya wajib, tapi sholat dengan berjamaah ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan fardu kifayah sembahyang berjamaah itu. Artinya kalau ada satu kampung tidak ada satupun yang berjamaah, maka satu kampung itu dosa semua. Kalau dia berpandangan dengan fardu kifayah. Tapi ada yang berpendapat sholat dengan berjamaah itu fardu ain. Masya Allah. Sembahyang dengan berjamaah fardu ain, walaupun dia tidak termasuk syarat sah sholat. Artinya orang yang sembahyang tidak dengan berjamaah, sembahyang sendiri, maka sembahyangnya, sholatnya tetap sah. Sembahyangnya tetap sah, tapi berdosa karena dihukumkan fardu ain. Sembahyang juga dosa, berat itu. Ya, sembahyang juga dosa juga, gugur sholatnya, kewajiban sholatnya gugur, sah sholatnya, tapi dosa karena tidak apa? Berjamaah. Berat kalau yang kayak begitu. Tapi ada yang memberikan gambaran bahwa sembahyang dengan berjamaah itu bukan fardu kifayah, juga bukan fardu ain, tapi dia hanya sunnatul muakkadah, sebagai sunnah yang amat sangat dianjurkan sholat dengan berjamaah karena nilainya begitu besar. Kenapa sampai seperti itu? Karena memang filosofi di dalam sembahyang berjamaah amat sangat luar biasa. Bukan hanya diajarkan bagaimana kita hidup bermasyarakat, bersosial, tapi juga dengan sholat berjamaah kita diajarkan tentang bagaimana bertata negara yang baik. Diajarin kita. Makanya dalam sholat berjamaah itu ada imam, ada makmum. Makanya syarat berjamaah itu ada imam, ada makmum. Ya, makmum harus ikut kepada siapa? Imam, siapapun imamnya. Makanya di dalam pemilihan kriteria imam, fikih ketat. Fikih itu ketat. Enggak semua orang bisa jadi apa? Imam. Enggak semua dalam memimpin sholat. Tapi kalau untuk jadi makmum siapa aja boleh kan? Kalau untuk jadi makmum boleh kan? Boleh, siapa aja boleh jadi makmum. Mau tua, mau muda, mau besar, mau kecil, jadi makmum boleh. Jangan lagi orang yang sehat, orang yang sakit boleh kan? Boleh. Siapapun boleh jadi, tapi untuk jadi imam. Nah, artinya untuk jadi imam ada proses pemilihan yang ketat untuk pemilihan. Kalau makmum semua, carilah tuh imam yang baik, yang benar-benar bisa. Dia harus bisa melihat, sampai-sampai Nabi bilang, "Iza amma ahadukumun nas falyukhaffif." Apabila salah seorang kamu ingin menjadi imam dalam sholat berjamaah, falyukhaffif, maka ringankan sholatnya. Ringanin sholatnya. Kenapa? Karena sesungguhnya di dalam sholat berjamaah itu
Ada orang-orang, ada saghira wal kabira, ada anak kecil, ada yang besar. Wal dhaifa wal maridah, ada yang sakit, ada yang lemah. Wazal hajati, bahkan ada orang yang punya hajat beraneka ragam, itu yang namanya makmum. Betul ya? Nah, imam harus bisa melihat itu semua. Dia jadi imam ini siapa? Pemimpin. Pemimpin. Makmum siapa? Makmum rakyat. Pilih pemimpin itu sebagaimana kriteria kita. Dalam kitab Riyadhul Badi'ah bahkan dikuatkan di dalam Kasifatus Sajah. Di situ dijelaskan untuk menjadi seorang imam jangan kita pilih imam yang kita benci. Kita nggak boleh memilih imam yang kita apa? Dalam sembahyang nih. Sebab kalau kita memilih orang yang kita benci jadi imam, kira-kira sembahyangnya khusyuk apa enggak? Hah? Khusyuk enggak? Kira-kira sembahyangnya bagaimana? Makanya nggak boleh tuh sampai segitu tuh diajarin. Jadi pemimpin, imam untuk jadi imam, jangan kau cari dia pemimpin, imam orang yang kamu benci, jangan. Karena nanti tidak menumbuhkan kekhusyukan di dalam sembahyang. Allahu Akbar. Mampus. Siaran banget dia lagi. Terkuang enggak? Astagfirullahaladzim. Nah, makmum, ibu maksud dia, makmum gitu juga. Pemimpin, ini dia nih. Fata'rifuna wa tunkiruna. Nanti kamu sekalian akan bisa mengetahui itu bagaimana kinerjanya, kemungkarannya, bahkan ada kebaikannya pun juga kamu bisa lihat. Sementara kebijakannya dia semuanya politis, hanya kebaikan, perhatiannya dan lain sebagainya. Tapi ada unsur politis yang begitu, bukan murni untuk memberikan kebaikannya. Sehingga kamu lihat itu semua, kamu saksikan itu semua. Kata Nabi Muhammad, faman kariha, barang siapa yang membencinya, tidak suka terhadap kepemimpinannya seperti itu, faqad bari'a, maka sungguh dia akan terbebaskan dia. Kenapa? Dia hanya benci di dalam dirinya. Ya, dia akan terbebaskan sama oleh Allah dalam agama. Dia termasuk orang-orang yang terbebaskan dia. Gak ada beban, dia gak dapat apa-apa. Tapi waman angkara faqad salima, barang siapa yang mengingkari daripada kemungkaran-kemungkarannya itu, maka dia akan selamat di hadapan Allah, akan dapat nilai poin dia. Kalau tadi ya namanya orang bebas, mau dikasih boleh, kagak dikasih boleh. Ya, kalau yang ini faqad salima, maka niscaya dia akan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita lihat boleh kudeta, nggak boleh, haram hukumnya. Dalam paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, memberontak sebuah pemerintahan yang sah, paham ya? Itu adalah sebuah perbuatan yang diharamkan, nggak boleh. Makanya sahabat nanya, kata sahabat, ya Rasulullah, ala nuqatiluhum, ya Rasulullah, kalau kami melihat itu semuanya, kemungkarannya sudah ada, ini sudah kebijakannya, walaupun ada yang baik, tapi lebih banyak kemudaratannya, kezalimannya, ala nuqatiluhum, apakah boleh kami memerangi mereka ya Rasulullah? Biar mereka turun, biar kita ganti dengan yang lainnya. Ala nuqatiluhum, kita berkudeta kepada mereka. Qala la, kata Nabi, boleh enggak? Enggak. Kata Nabi, ma aqamu fikumus shalah, selama mereka itu masih mengerjakan apa? Salat. Tak boleh. Tapi tegur wajib. Jangan didiemin. Imam kalau salah jangan didiemin. Ntar bisa salah semua. Mesti ada yang menegurnya. Kalau dalam bahasa agama tanbih, mesti ada yang tanbih. Yang menanbih itu juga tanbihnya dengan baik, dengan bijak. Ada etika, ada tata caranya. Negornya juga dengan
Subhanallah, subhanallah. Siapa tuh yang menegur? Hah? Makmum yang mana? Makmum yang mana? Yang di belakang apa yang di depan? Yang lebih tahu yang di depan apa yang belakang? Yang di depan. Yang di depan siapa? DPR. Paham nggak maksudnya? Mereka ini perwakilan namun yang di belakang kan lo lihat tuh salah, kan lo dengar tuh dia salah, masa lo diem aja? Kan belok. Begitu kira-kira. Ini ngomong begini keras apa enggak ya? Tegur dong, kan lo dengar, kan lo lihat, lo saksiin. Kalau lo lihat kayak begitu, nggak mau negur, lo jangan duduk di depan, kasih yang ngerti di depan. Makanya untuk barisan yang pertama, shaf yang ada di belakang imam, itu harus orang yang mau ngerti tentang hukum-hukum sholat. Jangan sembarangan, ini main ujuk-ujuk datang aja ke depan. Iya, main ujuk-ujuk datang aja ke depan. Kan sunnah, sholat awal bagus, bener. Tapi mesti ada, makanya pengurus masjid DKM, baik itu masjid mushola, punya hak itu untuk mengatur itu. Siapa yang ada, imamnya siapa, muazzinnya siapa, makmum yang di depan juga siapa, punya hak tuh. Supaya tertib. Ini udah salah imam, dia lihat diam aja. Kagak dia tegur, diam aja. Ya Allah, imamnya begitu juga lagi. Udah salah, romannya tenang aja lagi. Kentut. Yang di belakang dengar nggak? Diam aja. Kagak enak gua, imam. Gue yang musuh dia soalnya, gue yang iniin dia. Astagfirullahaladzim. Imam kentut juga diam aja lagi. Ya. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Ini hadis dalam banget ini. Ya. Babnya udah terjadi belum? Udah. Di mana? Kita nggak boleh mengada-ngada. Ini Nabi lagi mengisyaratkan doang. Ini Nabi lagi memberikan isyarat. Ini kan Nabi nih ngomongnya 4-15 abad yang lalu, betul ya? Nabi hanya memberikan ilustrasi. Masya Allah, luar biasa Nabi. Begitu hebatnya tuh, ya. Makanya kata Nabi, innahu yusta'malu alaikum. Fiilnya fiil mudhari' nih, nunjukin bukan yang udah terjadi, nanti akan terjadi. Betul? Iya, bukan yang udah, kalau udah terjadi namanya fiil apa? Fiil madhi. Ini fiil mudhari', nanti akan terjadi. Innahu yusta'malu alaikum umara'u. Nanti akan ada tuh terpilih di antara kamu para penguasa-penguasa. Umara bukan ulama. Ada ulama, ada apa? Maro, ada juga ubaru. Ya Allah, ada ulama, ada umaro, nanti akan ada fatarifuna wa tukiruna. Kamu mengingkari mereka, padahal kamu lihat, kamu mengetahui udah itu. Kebijakan-kebijakannya semuanya. Faman kariha faqad bari'a. Maka jikalau saja engkau melaksanakan hal yang seperti itu, kemudian engkau benci, kamu lihat benci itu nggak ada gerakan Pak, hanya ada di mana? Di hati. Hanya ada di hati dia. Kegedemen banget gua. Cuman kalau dia mau ngasih pandangan, mau ngasih ngomong, kagak berani, takut. Paham nggak? Mau negur pakai tangan kagak berani, mau ngomong pakai mulut kagak berani. Akhirnya apa? Ampok. Di hatinya doang dia pikirin. Dia kegel.
Tapi tidak punya. Nah, dia orang yang kayak begitu bari'ah, faqad bari'ah, bebas tuh dia. Gak ada pertanyaan, dianggap gak ada deh. Tapi insya Allah kalau ada orang yang berani menyuarakan itu, walaupun tidak dengan tangan, tapi dengan apa? Dengan lisan, maka katanya waman antara, barang siapa yang mengingkari hal yang seperti itu. Kalau mengingkari berarti diam apa bergerak? Hah? Diam apa bergerak? Bergerak dengan tangan, bergerak dengan kaki, bergerak dengan anggota tubuhnya, atau bergerak dengan lisannya. Berani mengatakan itu, menegur. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu terpilih dia menjadi seorang Amirul Mukminin, kemudian beliau berkata, saudara-saudara, apabila nanti saya di dalam perjalanan menjalani amanah ini, saya punya kesalahan, saya punya kekeliruan, tolong tegur saya. Kata Sayyidina Umar, tolong tegur saya. Berdirilah ini seseorang. Apa katanya? Baik ya Amirul Mukminin, kalau seandainya engkau salah di dalam menjalani amanah, engkau mengkhianati, kami akan tegur engkau dengan pedang. Ada seseorang teriak begitu, dirinya orang pemberontak, itu mau berontak pemimpin, bisa aja pemberontak. Tapi apa kata Amirul Mukminin? Duduk kalian semua. Alhamdulillah, saya bersyukur dengan orang yang seperti itu. Tegur aku dengan pedangmu, katanya. Berarti ada orang yang berani mengingatkan aku. Begitu Zahra. Ini buru-buru pakai pedang. Baru ngomong aja. Buru-buru pakai pedang, buru-buru pakai ini. Astagfirullahaladzim, tuh kayak begitu seharusnya. Nah, harusnya begitu, berani pakai yang kayak begitu. Maka barang siapa yang mengingkari dia, berarti ada satu reaksi. Kalau tadi kariha, benci, hanya ada di dalam hati dia, diem baik, tapi hatinya kagak senang. Itu yang disebut wazalika ad'aful iman. Itulah orang-orang yang lemah imannya, yang sehingga akhirnya dia dianggap orang lemah iman. Ya udah, bebas saja dia mah, kagak dia apa-apain dia mah. Dikasih kagak, diomelin juga kagak, mau ngomelin kagak kelihatan gerakannya dia. Betul, mau kita kasih hadiah, ada gerakannya enggak? Nggak ada juga. Udah bebas tadi. Tapi waman angkara, barang siapa yang mengingkari, tegur nih. Harus ada yang berani tegur nih. Kalau yang di barisan pertama, sop-sop yang pertama, maaf ucap ini, para anggota-anggota terhormat yang sudah dipilih untuk mewakili rakyat-rakyat makmum yang di belakang, diem aja. Salah nggak kalau seandainya makmum yang di belakang juga teriak? Salah nggak? Boleh nggak? Boleh. Kalau dia diem aja, boleh. Akhirnya terjadilah teriak kepada. Teriaknya apa? Macam-macam. Ada yang pakai asal ada tasbihnya subhanallah, subhanallah. Kalau perempuan kalau subhanallah, nggak usah pakai suara, pakai tepokan. Karena katanya sebagian ulama mengatakan sautul mar'ah fi shalah aurat. Karena suaranya perempuan kalau dalam sembahyang apa? Aurat. Dalam sembahyang suaranya perempuan bisa jadi aurat. Kalau dia bisa teriak juga tuh perempuan, puyeng imam. Gak bisa puyeng imamnya. Subhanallah. Kata imam, nah ini siapa ya? Dia namanya berdoa nanti soalnya. Ya Allah, kayaknya gue kenal banget. Ya, janda sebelahnya. Astagfirullahaladzim. Makanya nggak boleh suara perempuan itu pakai cara tegurannya bukan seperti itu. Jadi kalau saya
lihat aja yang sop pertama ini diajarkan dalam sholat, orang-orang yang anggota dewan yang terhormat, kalian kan terpilih untuk mewakili suara kami. Tolong dong imam sholat, kami kan pengen sembahyang bener, supaya sembahyang kami bener, supaya sembahyang kami sah terima. Mudah-mudahan dengan sembahyang ini jadi baldatun thayyibatun, gitu maksudnya. Kalau dia salah tegur dong, jangan diem aja. Akhirnya karena kamu diem, akhirnya di belakang, Masya Allah, boleh jadinya dia tegur. Itulah yang terjadi di dunia sana, di antariksa. Jadilah hal yang seperti itu. Astagfirullahaladzim. Ternyata sudah di demo itu pemimpin di antariksa sana, berkali-kali demonya itu. Akhirnya budak juga tuh pemimpin, gak dengar tuh semuanya. Padahal itu akhirnya berusaha untuk mencoba. Kalau memang dengan cara itu tidak bisa, ayo kita ketuk pintu langit kita. Kita bermunajat kepada Allah. Kita mohon dengan kekuatan Allah agar mereka bisa diingatkan itu dengan peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa, bermunajat, insya Allah. Ya, Masya Allah. Ini bumi antariksa ini memang mesti diituin juga itu. Qala la ma'aqamu fikumus salat. Jangan kamu lakukan pemberontakan, jangan kamu adakan itu kudeta selama mereka adalah sah di dalam kepemimpinannya. Paham maksudnya? Mereka masih menjalankan sholat. Berarti benar nggak? Prosesnya benar nggak? Walaupun hanya sekedar mengerjakan sholat, ya. Padahal yang disuruhnya ngerjain apa diriin? Mendirikan. Yakin saya kalau seandainya itu imam mendirikan sholat, insya Allah dia akan benar sembahyangnya. Betul ya? Kalau dia mendirikan sholat, bukan apa? Bukan apa? Bukan mengerjakan sholat. Kalau dia mendirikan sholat, imamnya pasti menjadi imam yang luar biasa. Kalau benar-benar mendirikan sholat, kenapa? Dijamin oleh Allah, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Jaminan dari Allah, nggak akan mungkin. Jangankan perbuatan munkar, perbuatan fahsya pun tidak dikerjakan sama dia. Insya Allah kita butuh tuh pemimpin-pemimpin yang seperti itu, yang mampu mendirikan sholat. Ya, nah, besok mesti ada pemilihan imam di masjid kita ini dengan kriteria yang benar. Ya, besok jangan sekarang, besok aja 2024. Ya, dari itu imam sholat kita yang benar, supaya biasa bersuarakan yang benar, jalan yang benar, lakukan yang benar. Allahu Akbar. Ini kalau kesalahan jadinya ini. Ya. Allahu Akbar. Ya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Oleh Imam Muslim radhiyallahu ta'ala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Satu hadis saya malam ini deh. Nanti insyaallah kita lanjutin ini. Ini emang rada-rada panas nih. Hadis-hadis yang bermalu tadi mudah nih, Masya Allah. Dia mesti diademin dulu, ngopi dulu dan ntar. Insya Allah mudah-mudahan satu ini juga ada manfaatnya buat kita. Insya Allah. Mega Rabbal Alamin. Jadi intinya Nabi sudah memberikan sebuah gambaran kepada kita. Sudah memberikan sebuah gambaran, sudah memberikan sinyal, ada ilustrasi yang begitu luar biasa. Ya, Nabi mengatakan nanti satu masa akan ada terjadi pada diri kamu sekalian, di mana pada umat-umatku akan terpilihlah mereka para umara nih. Yang umara itu bukan ulama, tapi kalau ulama bisa jadi umara. Ada nggak ulama yang jadi umara? Ada nggak? Ada. Ya, Umar lihat aja bagaimana Umar bin Khattab, bagaimana. Makanya kalimat Amirul Mukminin itu, titel itu yang pertama mendapat itu adalah siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yang mendapatkan titel itu. Abu Bakar As-Siddiq tidak dapat titel Amirul Mukminin, enggak.
Makanya salah kata ulama kalau seandainya dia sebutkan Amirul Mukminin Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Salah. Karena Amirul Mukminin itu adalah titelnya Umar bin Khattab dan seterusnya. Ini kadang-kadang sembahyang tarawih Bilalnya suka menyebutin begitu tuh. Ada nggak? Amirul Mukminin Sayyidina Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Betul ya? Ya salah itu mah. Jangan disebut Amirul Mukminin buat Abu Bakar Siddiq. Kalau Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn Khattab baru benar. Kalau Abu Bakar bukan Amirul Mukminin, Khalifatul Rasulillah Sayyidina Abi Bakrin Siddiq gitu. Jadi Khalifatul Rasulillah. Ya, nah itu boleh. Umar pun boleh Khalifatul Rasulullah Sayyidina Umar ibn Khattab boleh. Karena mereka semua adalah khulafaul rasyidin, ya, semuanya sama. Nah, jadi Amirul Mukminin itu memang di zamannya daripada siapa? Umar bin Khattab, dan masa kepemimpinannya lebih lama. Kalau Abu Bakar Siddiq, beliau nggak lama memimpinnya, melanjuti estafet kepemimpinan Rasulullah nggak lama. Beliau hanya 2 tahun. 2 tahun itu, ya, jadi dan dia belum sempat ngurusin ketatanegaraan, baik itu ke pemerintahan, belum dibentuk tuh yang namanya gubernur, belum sempat Abu Bakar. Kenapa? Karena pada saat itu banyak kaum muslimin, bahkan kaum mukminin sepeninggalnya Nabi Muhammad SAW banyak yang goyah keimanannya, keislamannya. Banyak yang sudah tidak goyah mereka menganggap bahwa ajaran yang diajarkan Nabi Muhammad, ya, ajaran Islam itu berlakunya hanya pada saat ada siapa? Nabi Muhammad, selesai. Makanya ketika pada saat itu banyak orang yang nggak mau bayar zakat, banyak orang yang nggak mau berpuasa, marah Abu Bakar karena yang namanya zakat itu tidak ada kaitannya. Rasulullah hanya menyampaikan syariat dari agama. Paham maksudnya? Menyampaikan Rasulullah. Jadi bukan Rasulullah yang membuat itu, Rasulullah hanya menyampaikan saja. Kalau seandainya Rasulullah sudah meninggal dunia, ajaran itu masih tetap apa? Ada, berlanjut. Karena itulah makanya dia dijadikan sebagai rukun Islam. Ya, nah mereka banyak yang nggak mau bayar zakat, marah Abu Bakar, diperangilah oleh Abu Bakar tuh orang-orang seperti itu. Nah jadi Abu Bakar dalam masa kepemimpinannya belum sempat memikirkan apalagi sampai membentuk ketatanegaraan, belum, ya, karena masih mengurusi hal-hal yang seperti itu. Nah di zaman zaman Sayyidina Umar bin Khattab lah proses itu sudah mulai berlaku. Makanya dibentuk tuh yang namanya angkatan-angkatan perang. Ada tuh dibentuk semuanya, sehingga akhirnya lihat bagaimana Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab itu bisa mengekspansikan daripada wilayah kekuasaannya. Ternyata kekuasaannya Sayyidina Umar bin Khattab bukan hanya ada di Madinah, bukan hanya ada di Mekah, masuk ke Syam, masuk ke Mesir, masuk ke semua, bahkan di Eropa. Bendera kejayaan Islam di zaman Umar bin Khattab berkibar begitu indahnya. Jaya Islam dulu di Eropa, di Spanyol dan lain sebagainya. Itu sampai begitu luar biasa kejayaan berkat kepemimpinan siapa? Umar bin Khattab. Begitu luar biasanya dia bisa pendobrak yang luar biasa. Makanya Umar bin Khattab itu mendapatkan julukan apa? Al-Faruq. Dia disebut Al-Faruq. Kenapa? Karena dia bisa memisahkan antara yang hak dengan yang apa? Yang batil. Jangan sekali-kali bicara kebatilan sama Umar bin Khattab. Orang yang paling tegas dia, orang yang paling luar biasa. Ya. Ada orang datang bawa naik kuda,
kemudian sampai di rumah, sampai ke tempat kerjanya Umar bin Khattab. Ini orang jalan, kudanya dituntun, kudanya dilihat, jalannya kudanya pincang, gitu. Ditanya, ente bawa kuda pincang ke sini? Enggak, saya tadi kuda saya sehat ke sini. Terus dia tadi itu di jalan sana, di mana? Dekat Pedek, ada lubang, kemudian kuda saya kecengklak di situ. Paham gak? Kecengklak weh. Iya, jatuh tuh, ada lubang di situ. Jadi jatuh, saya nggak tega naikin karena kakinya sakit, jadi saya tuntun. Oh, di situ dia. Apa yang dilakukan sama Umar bin Khattab? Dipanggil tuh bagian PU, dinas PU-nya dipanggil mau Umar bin Khattab. Ente sampai kayak begitu, ente ngapain aja? Tuh jalanan sampai bolong kayak begitu. Untung kuda nih, untung kuda tuh. Lihat gara-gara ente kemana? Kan ente dapat gaji, kan ente bisa ini. Tuh Umar bin Khattab, saya nggak mau tahu lagi, rapiin besok. Habis itu ente pindah jadi di Papua, begitu kan? Tuh hebatnya tuh Umar bin Khattab, Masya Allah. Itu kuda yang kena seperti itu. Makanya semua tuh, apalagi Umar bin Abdul Aziz, dulu ada khalifah namanya Umar bin Abdul Aziz, masih keturunannya Umar bin Khattab. Betapa dia ikuti tuh kakeknya Umar bin Khattab, kepemimpinannya, kejujurannya, kedisiplinannya, keadilannya. Umar bin Abdul Aziz, ketika beliau menjadi pemimpin, mereka pernah berkata, andai kata saja engkau lihat dari Yaman sampai ke Syria, engkau temukan di sana ada orang-orang yang menjadi mustahik, tolong laporkan saya akan berhenti jadi pemimpin. Begitu. Kalau seandainya engkau telusuri jalan dari Yaman sampai ke Syam, Syria, itu kekuasaannya dia semua. Kalau kamu temukan di situ ada warga yang menjadi mustahik. Paham mustahik? Dalam zakat itu ada dua istilah. Ada muzaki, ada mustahik. Muzaki orang yang memberikan zakat, mustahik orang yang menerima zakat. Kalau seandainya engkau temukan ada mustahik, laporkan. Enggak ada mustahik. Berarti kalau begitu makmur semuanya, sejahtera semuanya. Hebatnya nih Umar bin Abdul Aziz. Makanya Masya Allah, coba kita bermunajat kepada Allah, minta satu aja. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, andai kata kamu berdoa kepada Allah dan kemudian doamu satu, dia akan dikabulkan oleh Allah. Apa yang kau minta? Kita nih dijamin sama Allah berdoa, dan doa kita pasti diapain? Si satu doa kita dikabulkan oleh Allah. Apa yang akan kita minta? Ini kan kita mintanya duit, betul ya? Kemudian penyakit, ini, itu, dan lain sebagainya. Imam Ahmad bin Hanbal bilang, andai kata aku diberikan satu doa, dan doa itu diijabah dan dikabulkan dengan satu doa itu, maka aku tidak akan minta apa-apa kecuali aku satu yang aku minta. Apa? Berikanlah pemimpin yang adil. Itu yang diminta oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Aku nggak minta kesehatan, aku nggak minta kesejahteraan dan lain sebagainya. Aku hanya minta pemimpin yang apa? Yang adil. Kenapa? Karena dengan pemimpin yang adil pasti ada kesejahteraan, pasti kesehatan akan terjaga, semua akan terpelihara. Dengan sebab siapa? Dengan sebab siapa? Pemimpin yang adil. Itu yang diminta oleh Masya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah kabulkan itu semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأعطنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم زدنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.